Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Yang kelak Allah akan memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Selama di kota Mekah, Islam dihinakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam disakiti dan ditindas alaihi salatu wassalam. Sebagian sahabat-sahabatnya dibunuh dan dibantai oleh orang-orang musyrik. Rumah-rumah mereka dikuasain. Bahkan mereka diusir dari negeri Mekah. Tapi janji Allah pasti terjadi. Allah menangkan agamanya. Islam datang ke kota Mekah, memberikan cahaya yang indah, berbagi kedamaian dan kesejahteraan. Orang-orang Mekah yang selama ini menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka semua dimaafkan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la tathriba alaikumul yaum. Nggak ada celaan buat kalian sekarang. Yang dulu udah biar berlalu. Sekarang kita menyongsong masa depan. Sallallahu alaihi wasallam. Kita pun selalu optimis dalam berbuat amal kebajikan, bahwa Allah Azza wa Jalla pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, Nabi kita alaihi salatu wassalam itu sayang sama kita, cinta kepada umatnya. Bahkan beliau sudah menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan oleh umatnya dalam kehidupan ini. Tapi mungkin kita yang gak mau belajar, kita yang gak peduli dengan agama kita. Kata Nabi SAW memberikan contoh tentang beliau dengan umatnya. Karena permisalan ini menjadikan kita jadi faham tentang sebuah hakikat. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innama mathali wa mathalun nas kamathali rajulin istauqada nara. Sesungguhnya permisalanku dengan manusia itu seperti seorang lelaki yang sedang menghidupkan api. Di malam hari yang gelap gulita biasanya diperlukan cahaya. Ini orang hidupin api. Ketika api itu hidup, falamma adha'at ma haulahu, menerangi yang di sekitarnya api tersebut, ja'alal farashu wa hadhid dawab allati taqa' fin nar yaqa'na fiha. Tiba-tiba serangga-serangga yang memang mendekat ke cahaya pada berdatangan menuju ke cahaya ini. Faja'ala yanzi'uhunna wa yaghlibnahu. Orang ini sayang sama binatang-binatang tersebut. Cahaya ini bahaya, ini api nih. Kalau dia mendekat masuk ke api sana, ditahan ya supaya nggak masuk. Tapi serangga itu berbondong-bondong akhirnya masuk ke dalam api itu. Dan Nabi SAW mengatakan, fa'ana akhidun bihujazikum anin nar. Aku itu memegang pinggang-pinggang kalian supaya kalian gak masuk ke neraka. Wahum yaktahimuna fiha. Tapi mereka maksa masuk neraka. Ada orang yang maksa masuk neraka. Nabi udah ngasih tahu jangan. Bahkan dipegangin. Tetap
Tapi apa daya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau itu ingin semua umatnya masuk surga. Beliau ingin. Tapi Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa ma 'alaika illal balagh." Kewajibanmu hanya menyampaikan. Sudah sampaikan. Orang itu nerima atau tidak nerima, nggak bisa dipaksa. Itulah yang menghibur hati Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau selalu berdoa buat umatnya. Ahibati fillah, kita yang masih hidup nih, hari ini tanggal berapa? Yang bikin undangan siapa? Tanggal 2. Tanggal 3 jemaah. 3 Dzulhijjah. Udah berlalu 3 hari ini. Ini hari-hari yang paling mulia jemaah. Ana terus terang, ana ke Jakarta dari hari Jumat, Sabtu, Ahad. Kadang-kala malam hari ana bingung, ya Allah, kenapa ana ada di Jakarta? Di hari-hari yang mulia ini ana berharap bisa duduk ya, bisa menghabiskan waktu untuk Allah Azza wa Jal. Tapi dalam hati ya, mudah-mudahan ini juga termasuk yang pahalanya besar. Tapi usahakan jamaah kita benar-benar memanfaatkan 10 hari ini menjadi 10 hari yang berbeda. Bayangkan, tidak ada hari sepanjang tahun yang lebih dicintai Allah beramal soleh di dalamnya daripada 10 hari ini. Kalau mau sodakoh sekarang. Kalau mau sholat malam sekarang waktunya. Mau ngaji, mau hatam Quran sekarang. Kalau bicara sibuk, semua sibuk. Banyak pekerjaan, iya. Pekerjaan urusan dunia, Ustaz, kalau niatnya lillahi ta'ala, nah niatkan lillahi ta'ala. Tapi 10 hari ini harus spesial buat kita. Ada sesuatu yang kita kerjakan. Apa terserah. Semua amal soleh yang bisa kita kerjakan. Kalau mau berbagi hadiah buat orang tuanya, buat orang yang dia cintai, nih momentum yang indah. Subhanallah jemaah. Ada orang yang hatam Quran cuma Ramadan, alhamdulillah. Sekarang juga hatam Quran. Tinggal 7 hari. Ya 3, tinggal 7 hari. Kalau kita ingin hatam Quran berarti sehari berapa juz sekarang? 4 kira-kira. 4 lah, 4,5. Bisa nggak 4,5? Bisa nggak? Bapak-bapak dulu tanya. Bapak-bapak yang baik hati, kira-kira bisa nggak 1 hari buka Quran 2,5 jam? Oh, setengah jam aja udah berat Ustaz. Nah, kita yang tidak terbiasa memegang Al-Quran berat. Tapi biasakan. Janji sama diri. 7 hari ya Allah, aku akan hatamkan kitabmu. Ibu-ibu insya Allah mampu. Asalkan ngobrolnya dikurangin. Iya, kadang-kala ibu-ibu Masya Allah. Jadi kajian sampai jam 11, baru pulang jam 3. Dari jam 11, 12, 1, 2, 3 ngapain? Cerita sana, cerita. 10 hari ini gak ada. Habis kajian pulang. Makan, ya kalau yang puasa gak usah makan. Yang gak puasa udah makan secukupnya. Kemudian waktunya gunakan untuk yang lainnya. Manfaatkan benar-benar jamaah. Ahibati fillah, tema kita hari ini apa judulnya? Tiada takut dan cemas. Kenikmatan-kenikmatan dunia ini banyak. Kelezatan-kelezatan dunia ini beragam. Dan membuat kita tertarik jemaah. Apalagi anak kalau masuk ke kampung sini. Kalau ngelihat sebelah kiri. Masya Allah. Gede-gede rumahnya jemaah. Kadang-kala isinya cuma 2 orang katanya. Lihat sebelah sana. Masya Allah. Lihat gedung-gedung yang tinggi, lihat mobil-mobil yang bagus. Orang itu kadang-kala tertarik untuk mendapatkannya. Dan kenikmatan dunia ini ada yang mubah. Boleh. Gak terlarang. Tapi ada juga yang haram.
Dan orang kalau sudah hidup di sana kadangkala ingin kekal dan abadi. Nggak ingin keluar dari rumah ini. Nggak siap keluar dari rumah ini. Ada kecemasan dan rasa takut. Takut dengan apa? Takut kenikmatan itu hilang dan pergi. Dan semua kelezatan dunia ini dibungkus dengan rasa takut dan rasa cemas. Semuanya, nggak ada yang tidak. Ahibati fillah, orang itu takut dengan masa depan. Kira-kira nanti gimana ya? Orang tua punya anak takut gimana anak-anak anak nanti jadinya gimana. Allah kadang-kala anak malam hari pulang sampai rumah anak-anak udah tidur semua. Ngelihat ya yang laki-laki, ngelihat yang cewek-cewek, ya Allah. Ada rasa takut, kira-kira nanti ke depan jadi apa anak-anak hamba, ya Allah. Ada rasa takut. Rasa sedih dan cemas ya manusia. Biasanya takut itu dengan masa yang akan datang karena takut kehilangan sesuatu atau takut dengan musibah yang menimpa. Kalau rasa sedih dan cemas ini biasanya lebih dekat kepada kesedihan jemaah dengan sesuatu yang telah hilang. Atau luka masa lalu yang berada di dalam hati. Itu biasanya sulit untuk hilang. Makanya ada orang yang sukses dalam kehidupan ini tapi nggak bahagia. Dia punya masa lalu yang menyakitkan hati. Ada seorang anak, kesian anak kalau dengar cerita dia sekarang sukses. Tapi dia punya beban mental dengan ibu tirinya dulu. Gimana dia disiksa, disakitin. Kesedihan itu membuat dia berada di rumah yang indah tapi gak bahagia. Karena ada kepedihan dalam hati. Mungkin semua ada kesedihan. Sedangkan kenikmatan surga gak ada rasa takut dan sedih. Jadi antum mau sukses bagaimanapun di dunia ini, mau dapat apapun, tetap selalu yang dipikirkan itu resiko masa depan yang tidak jelas. Kita nggak ada yang tahu besok gimana hidup kita. Adapun di surga, apa yang ditakutkan? Masa depannya terjamin. Sampai kapan orang di surga? Selama-lamanya. Terus nggak ada bencana di surga. Kita hidup di dunia ditakut-takutin sama gempa. Apa yang bapak-bapak lakukan ketika gempa kemarin? Tetap dalam rumah atau keluar? Masya Allah. Pertanyaannya tetap dalam rumah apa keluar? Berdoa jawabannya. Ketika gempa terjadi, apa yang dilakukan? Keluar. Kenapa nggak sayang sama rumahnya? Kok ditinggal rumahnya? Karena dia takut ditimpa rumahnya. Ketakutan dengan banjir. Ketakutan dengan angin kadangkala. Ada rasa takut selalu. Dunia ini nggak ada jaminan untuk tidak takut dan sedih. Kenapa? Karena ini tabiat kehidupan dunia. Supaya kita ini tidak terlalu cinta kepada dunia. Makanya nanti di surga itu orang itu dicelup satu celupan aja. Celup, keluarkan dari surga. Lalu ditanya sama Allah SWT. Hal ra'aita bu'san qat? Engkau pernah sedih? Pernah susah? Nggak pernah ya Allah. Hilang jemaah. Jadi memori kesedihan dia, kesusahan dia yang membuat orang itu kadang-kadang kalau ingat jadi sedih. Itu hilang semuanya. Semuanya jadi indah.
Hal marra bika bu'sun qat? Apakah pernah lewat dalam kehidupanmu penderitaan yang menyusahkan? Enggak ya Allah. La wallahi ya Rabb. Enggak ada. Enggak ada jemaah. Sedangkan dunia tetap jemaah. Ibu-ibu takut, apa yang ditakutkan sama ibu-ibu? Suami kawin lagi. Masya Allah. Ini curhat ini jemaah. Betul ibu. Betul nggak Ustaz. Aman Ustaz, insyaallah suaminya. Betul takut. Suaminya dilihat pulangnya agak malam ya, kemana ya. Seperti itu. Kadang-kala suaminya izin keluar kota, ternyata buka cabang suaminya, Masya Allah. Subhanallah, ada ketakutan. Orang yang punya perusahaan, subhanallah tadi ada yang cerita, ada sebuah perusahaan besar. Jadi ada tim khusus di perusahaan itu yang selalu memikirkan resiko-resiko masa depan. Kerjanya itu menghitung, nanti kalau inflasi gimana, nanti kalau ini gimana, kalau ini gimana, terus ngitung. Subhanallah. Jadi hidup dalam ketakutan jemaah. Ketika ada perusahaan saingan, oh Masya Allah. Ini gimana ini kalau warungnya sepi nanti. Gak takut warungnya sepi bang? Takut. Ketika ada orang buka warung di sebelah, kira-kira yang punya warung itu khawatir nggak? Dia khawatir. Dia akan berpikir gimana supaya tetap eksis. Maka rasa takut dan cemas serta kesedihan ini yang membuat orang tidak bisa menikmatin dunia ini, karena memang bukan tempat untuk menikmatin di sini jamaah. Coba kita lihat sekarang di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah menyebutkan banyak ayat yang memotivasi hamba, yang di situ disebutkan nggak ada ketakutan, nggak ada kesedihan, semuanya kebahagiaan. Kenapa? Karena orang kalau sudah nggak takut dan sedih, dia nggak punya apa-apa, dia bahagia. Makanya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang yang punya 3 hal. Yang pertama, man kana aminan fi sirbihi. Orang yang merasa aman di tempat tinggalnya. Mau tempat tinggalnya itu sebuah tenda, mau itu rusun, mau itu rumah yang besar, dia merasa aman, gak ada ketakutan. Kemudian mu'afan fi jasadihi, sehat badannya. Kalau bicara sehat di badan ini jamaah, kita dihantui dengan ketakutan penyakit. Kenapa banyak orang yang tidak bisa menikmati makan? Karena takut kolesterol, takut asam urat. Yang paling ditakutkan oleh ibu-ibu itu kanker, penyakit kanker. Dia takut. Sehingga ada yang namanya pemeriksaan dini. Rutin dia periksa. Karena ada ketakutan jemaah. Makanya kata Nabi SAW, orang ini aman, badannya sehat, indahu qutu yaumihi, dia punya yang dia makan hari itu, bukan besok, hari itu. Karena hari esok bukan punya kita jamaah. Berapa banyak orang yang sudah booking makanan di hotel, besok kita insya Allah makan bareng di sana, dan dia tidak pernah datang ke hotel tersebut karena dia sudah gak punya rezeki lagi, udah mati. Maka punya 3 hal, aman, sehat badannya, gak ada ketakutan dengan macam-macam. Kemudian dia punya yang dia makan hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, seakan-akan dunia dan isinya itu diseret, didatangkan kepada dia. Nih isinya dunia, aman, sehat, dan ada yang dimakan hari itu, selesai.
Maka di surga nanti, kalau bicara di surga, Allah selalu memotivasi. Bosnya di situ nggak ada kesedihan, nggak ada rasa takut. Coba kita lihat firman Allah Azza wa Jalla di surah Al-Baqarah ayat 38. Silakan yang punya handphone, yang ada Qur'annya dibuka. Nah, siapa yang mau baca? Ustadz Imran. Nah, surah Al-Baqarah ayat 38. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjuk kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, yang ikut petunjuk Allah nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir, dan tidak ada kesedihan buat mereka yang ikut petunjuk Allah. Ada orang yang ikut petunjuk hawa nafsunya, maka dia akan selalu takut dan khawatir. Hidup di dunia akan selalu seperti itu jemaah. Kita akan takut dan khawatir. Tapi nanti yang ikut petunjuk Allah Azza wa Jal, Allah akan berikan kepadanya segala nikmat tanpa ada rasa takut dan khawatir. Di Al-Baqarah lagi ayat 112. Al-Baqarah 112. Nah, kasih ke bapak-bapak. Fadhal. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Allah ulangi jemaah. Nggak ada rasa takut, nggak ada kesedihan. Karena takut dan kesedihan ini yang merusak semua kelezatan. Kalau ada orang tinggal di kamar yang mewah di sebuah hotel, lalu dikasih tahu, Mas insya Allah jam 2 nanti gempa ya. Kira-kira dia tetap di sana? Masya Allah, bener. Kemana dia? Ke lapangan terbuka. Ditinggal itu kasur yang enak, AC di lapangan terbuka, dia duduk. Ana melihat di Lombok orang-orang kaya raya. Rumahnya indah, tidur di halaman rumah. Kenapa? Takut gempa. Mau masuk ke rumah, itu penuh ketakutan. Masuk langsung keluar. Sebagian yang akhirnya sudah stres, lari ke Jawa. Udah gak bisa. Rumahnya ditinggal, ke Jawa numpang di rumahnya saudaranya. Tinggal di rumah. Yang mungkin tidak seindah rumah dia karena rasa takut dia. Maka Allah sebutkan di sini, balaman aslama wajhahu lillah, yang menyerahkan dirinya, wajahnya kepada Allah secara total, dia serahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa huwa muhsin, dan dia senantiasa berbuat baik. Apa yang akan didapatkan? Falahu ajruhu, dia akan dapat pahala usaha dia inda rabbih, di sisi Allah SWT. Kalau kita dijanjikan pahala oleh manusia, nanti kamu insya Allah saya kasih jabatan. Bisa jadi orang yang berjanji ini meninggal dunia. Bisa jadi orang yang berjanji ini diturunkan dari jabatannya dan belum sempat memberikan jabatan kepada kita. Tapi ini dikatakan inda rabbi, di sisi Allah Azza wa Jalla, di sisi Rabbnya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Semua harus menghafal kalimat ini. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Gak ada takut, gak ada sedih buat mereka.
Taib. Di ayat yang lainnya di surah Al-An'am ayat 48. Nah, fadhal, siapa yang mau baca? Surah Al-An'am ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa munzirin wa Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. yahzanun. Nah, Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Masya Allah. Kita lihat Allah ulangin lagi. Nggak ada ketakutan buat mereka, nggak ada kesedihan buat mereka. Siapa yang beriman? Cukup beriman? Nggak cukup. Nggak cukup beriman. Jadi sebagian orang itu sudah merasa cukup dengan Islamnya. Saya kan orang Islam Pak Ustadz. Insya Allah masuk surga lah orang Islam itu. Allah sebutkan faman amana. Barang siapa yang beriman wa aslaha dan memperbaiki. Memperbaiki siapa? Yang pertama memperbaiki dirinya. Memperbaiki amalannya. Memperbaiki masa lalunya yang mungkin penuh dengan dosa. Dan memperbaiki orang lain. Kita ini banyak baik sendiri, tapi tidak memperbaiki orang lain, jamaah. Di kampung kita hanya kita yang baik, yang lainnya nggak diajak untuk kebaikan. Antum akan dimintain tanggung jawab. Orang yang melihat kemungkaran lalu mendiamkannya, padahal dia mampu untuk merubah kemungkaran tersebut, untuk memperbaiki hal itu. Lalu dia mendiamkannya, maka Allah akan murka kepada dia. Allah akan banyak. Kenapa ketika kau melihat kemungkaran kau diamkan? Orang ini mengatakan, makhafatan nas, ya Rabb, takut sama orang ya Allah. Biasanya orang itu nggak mau negur orang lain karena takut apa? Ya nanti perasaan Pak Ustadz. Kan kita harus menjaga perasaan orang lain. Subhanallah. Para nabi tugasnya apa? Memperbaiki orang. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu yang 40 tahun hidup, beliau hidup 40 tahun itu nggak jadi Nabi. Pertanyaannya, penduduk Mekah itu cinta nggak sama Nabi Muhammad SAW? Cinta sekali. Nggak ada celaan-celaan buat Nabi kita Muhammad SAW. Yang ada semua pujian, gelar-gelar mulia itu diberikan kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena beliau orang baik. Beliau belum mengajak orang lain untuk baik. Belum. Beliau masih baik untuk dirinya sendiri. Ketika turun wahyu, kemudian beliau sudah mengajak orang lain, dibenci oleh kaumnya. Dimusuhin oleh kaumnya. Disakiti, ditindas, sebagian sahabatnya dibunuh oleh kaumnya. Dan beliau pun diusir karena diancam akan dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Ya di dunia wajar. Ketika beliau hijrah, beliau nggak langsung ke Medina. Kemana beliau jemaah? Kemana beliau? Sembunyi dalam Gua Thur. Sembunyi. Kenapa? Ada takut. Ya. Ada khawatir. Ada. Nabi pun merasakan itu ketika hidup di dunia. Ketika berada di dalam gua, orang-orang kafir itu mencari dan memburu Nabi SAW. Itu Abu Bakar ketakutan. Takut Nabi SAW ditimpa petaka. Orang-orang musyrik itu sampai ke atas gunung dan berada di mulut gua jemaah.
Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Thaniya tsnain idh huma fil ghar, idh yaqulu li sahibi, la tahzan, innallaha ma'ana." Kamu enggak perlu khawatir. Kamu enggak perlu cemas. Ditenangkan Abu Bakar. Sesungguhnya Allah bersama kita, kata dia. Tetap Abu Bakar pun merasakan ketakutan itu. Tapi ketika dihibur sama Nabi SAW, bahwasanya orang yang akan tidak merasakan kesedihan dan kekhawatiran adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan memperbaiki, walaupun disakiti oleh kaumnya. Jadi kalau kita ingin tidak merasakan kekhawatiran dan rasa takut itu, tolong perbaiki amal kita. Jangan merasa, oh alhamdulillah saya sudah baik Ustadz, jadi lebih baik lagi. Jadi Islam ini memiliki 3 tingkatan, jemaah. Apa 3 tingkatan dalam beragama? Bapak, ada hadiahnya? Mana kok nggak ada hadiahnya di sini? Makanya malas Bapak mau jawab. Nah, fadhal. Islam, iman dan ihsan. Masya Allah, minta hadiahnya sama Bapak Imron nanti ya. Yang pertama Islam. Oh, yang penting Islam, alhamdulillah kelihatan dia ibadah, sholat ya. Islam ini tingkatan yang paling rendah, jemaah. Orang itu haji, orang itu umroh, puasa, zakat. Ini Islam tingkatan paling bawah. Naik lagi iman. Ini iman yang mendalam. Iman itu ada awal, ada akhirnya. Awal keimanan itu kepada Allah Azza wa Jal, kepada Rasulnya, kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah, itu iman. Dan puncak keimanan adalah iman kepada hari akhir, hari pembalasan itu. Setelah iman naik lagi tingkatannya, makanya terus berusaha untuk memperbaiki, memperbaiki keislamannya, memperbaiki keimanannya. Jangan pernah merasa cukup. Ada nggak orang yang merasa cukup dengan dunia, jemaah? Ana udah selesai Ustaz, fulus ini kayaknya cukup lah buat 70 tahun. Terus ana mau istirahat. Nggak ada, jemaah. Dia berpikir bagaimana mengembangkan usahanya lebih baik lagi kualitasnya. Terus dia berusaha untuk mendapatkan dunia yang maksimal. Tapi untuk akhirat kadangkala secukupnya. Menaik, imannya sudah bagus. Sebagian kita mungkin nggak pernah mengkaji rukun iman secara mendalam. Dulu waktu SD memang diajarin. Waktu TK diajarin, apakah rukun Islam yang pertama syahadat. Itu anak-anak kecil, dia menghafal. Ditanya, sebutkan rukun iman, dia bisa beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitabnya, rasulnya, dia bisa hafal, tapi tidak mendalamin. Perbaikilah jemaah. Perbaiki. Ada buku tentang arkanul iman, rukun iman. Dalemin antum satu persatu. Maka orang yang seperti ini fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada kekhawatiran. Kemudian di surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Silakan dibaca. Nah. Masya Allah. Kirim. Masya Allah. Jadi kalau mau pembagian mic semua kayak nggak kelihatan, jemaah. Nah, silahkan. Belum buka, ini mic-nya. Siapa yang udah buka? Al-Ahqaf ayat 13-14. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka,
dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Lihat jamaah, beriman saja belum cukup. Alhamdulillah udah beriman. Perlu istiqomah. Dan setan ini berusaha keras untuk menggodain manusia supaya tidak istiqomah. Datang kajian, datang kajian. Tapi kata setan, udahlah, udah cukup ilmumu. Mungkin pengajian ustadz, ya yang dibahas itu-itu aja. Kajian ustadz itu berulang nggak jemaah? Berulang. Kalau kita lihat nih, ini ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim, Allah ulangi. Mengatakan, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nanti lewat beberapa surat, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Lewat lagi, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ada yang baru dalam agama ini. Kita mengulangi warisan Rasul SAW menyampaikannya kepada umat. Kadang-kala setan seperti udah malas ngaji. Padahal manusia itu lupa, maka perlu istiqomah. Ketika ada seorang minta nasihat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah nggak usah banyak-banyak nasihatnya. Kata Nabi, ya udah, kalau nggak usah banyak-banyak, qul amantu billah, tsumma istaqim. Katakan aku beriman, kemudian istiqomah. Bisakah kita istiqomah sholat duha? Ada orang yang sholat duha, iya Ustaz, dulu saya alhamdulillah rutin sholat duha Ustaz. Sekarang ya jarang-jarang Ustaz. Biasanya kalau sedih baru sholat duha. Nah, itu manusia yang Allah inginkan istiqamah. Artinya berjalan di atas perintah terus-terusan. Ini yang mengantarkan kepada husnul khotimah. Husnul khotimah. Kalau orang nggak istiqomah, sholat nanti nggak sholat ya, baca Quran nanti nggak baca Quran, takut matinya tidak sedang baca Quran. Tapi kalau orang terus baca Quran, insya Allah matinya sedang baca Al-Quran. Allah katakan, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah, mereka lah yang berhak masuk surga. Khalidina fiha. Nih, kalau bicara masa depan, Allah katakan khalidina fiha. Nggak ada ceritanya penghuni surga itu ya udah cukup ya. Nggak ada. Selama-lamanya di sana. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat, jemaah. Ahibati fillah, tadi anak ingatkan bahwasanya iman kepada Allah itu ada awal, ada akhirnya. Awalnya adalah beriman kepada Allah sebagai syarat masuk Islam. Kemudian melaksanakan perintah, sholat, zakat, ya, puasa, haji. Nih bicara tentang haji. Orang-orang yang mungkin punya kemampuan dulu, kemudian tidak berangkat haji kecuali sekarang atau kemarin atau baru mau tahun depan, harus banyak-banyak istighfar. Apa yang membuat dia menunda berangkat haji? Apa jemaah biasanya orang? Belum siap. Pak, kenapa nggak berangkat haji? Itulah Pak Ustadz, belum siap Pak Ustadz. Emangnya persiapan haji itu apa? Dia tahu. Apa persiapan haji? Haji ini persiapan mental, imannya harus kuat, fulusnya harus kuat, fisiknya harus kuat, karena memang ibadah haji itu ibadah yang mencakup semuanya. Tapi kata Allah berkaitan dengan haji, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah itu mewajibkan ibadah haji bagi yang mampu. Mampu apanya? Fisik dan harta. Nggak ada mampu. Ilmunya ya belajar. Makanya jemaah haji Indonesia ini Masya Allah, setiap mau berangkat haji ada manasik haji. Ini untuk pemantapan
ilmunya, dimantepin dulu ilmunya seperti itu. Ada orang yang sudah mampu waktu umur 25 tahun, kemudian baru berangkat umur 50 tahun. Ada yang seperti itu jemaah. Selama 25 tahun kemana? Ke Singapura. Singapura, New Zealand, mana lagi? Malaysia. Jalan-jalan kemana-mana dia. Duitnya itu keluar. Keluar duitnya. Badannya kuat dibawa untuk jalan-jalan. Berhari-hari. Bahkan tiap tahun berlibur ke tempat itu. Haji belum. Setelah umur 50 tahun mulai sakit-sakitan mau berangkat haji. Ayo daftar haji yuk kata dia. Kenapa? Ya udah kayaknya mau mati kita ini. Baru mau berangkat haji. Ini banyak, tolong ya. Ana sering ingatkan orang-orang tentang urusan haji karena kita di bulan haji ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau itu masuk Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Meninggal sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin tahun 11 Hijriah. Beliau tinggal di rumah itu berapa tahun? Kira-kira 10 tahunan. Beliau nggak pernah renovasi rumah. Bayangkan. Kita kalau punya rezeki sedikit, oh kayaknya dapurnya ini perlu ganti. Fulus tambah, mobilnya ganti. Bukan ganti Afwan, nambah. Ada orang yang bukan ganti, tambah. Nggak apa-apa. Tadi kita bicara ada kenikmatan-kenikmatan dunia yang mubah. Silahkan, tapi jangan lupa sama yang wajib. Jangan lupa yang perintah Allah. Jangan lupa yang di situ dulu, yang fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka Rasul SAW, ya dulu beliau hidup miskin. Pantaslah nggak renovasi rumah Ustaz. Orang sering kali di rumah Nabi SAW itu nggak ada makanan. Beliau ya minum air, puasa, pantas. Tapi kalau punya rezeki kan dinikmatin Ustaz. Ya. Rasul SAW pernah punya rezeki jemaah. Banyak ketika ditaklukkannya Khaybar. Dan itu sempat istri-istrinya minta tambahan nafkah. Yang kemudian oleh Nabi SAW diboikot sebulan. Diboikot sebulan semua istrinya. Beliau tidur di kebun. Ditinggal semua istrinya. Karena mereka sudah mulai berpikiran dunia. Setelah itu baru Nabi duduk ke istrinya. Engkau mau sama aku ya gini hidupku. Mau Allah dan Rasulnya akhirat kayak gini. Kalau kau mau cari dunia ya sudah. Aku ceraikan engkau. Sampai ditawarin seperti itu istrinya sama Nabi SAW. Maka istri-istri Nabi itu sabar-sabar jemaah. Subhanallah. Beliau pernah dapat nikmat kemudian berangkat haji. Tahun ke-10 Hijriah. Berangkat haji Nabi SAW. Beliau bawa kurban berapa ekor? 100 ekor onta. Bukan renovasi rumah. Kau pikir kan 2 onta ditinggalkan bisa rumahnya gantilah apa gitu. 100 ekor onta dibawa jemaah. Ketika nggak punya beliau kurban kambing ya. 1 ekor kambing, kadang-kala 2. Ya sesuai dengan rizkinya. Ketika punya rizki lebih, ya lebih juga korbannya. Maka hibati fillah tadi kalau kita lihat tingkatan iman awalnya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian beramal soleh, perintah-perintah Allah dilakukan, kemudian beriman dengan hari akhir. Ini yang memotivasi kita untuk beramal dan bersungguh-sungguh dalam beramal. Ahibati fillah, di antara amalan yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim yang akan menghilangkan kesedihan dan rasa takut itu adalah mendirikan sholat dan membayar zakat. Coba dibaca surah Al-Baqarah ayat 277. Nah, itu mic-nya. Silakan. Al-Baqarah 277.
Tafadhal. Dapat. Nah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata Wa atawuz zakat. lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Subhanallah. Allah bicara innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jelas. Tapi Allah sebutkan bentuk atau salah satu bentuk amal soleh yang terpenting buat kita. Apa? Sholat. Aqamus sholat, mendirikan sholat. Kita ini kalau sholat udah Ustaz, tapi apakah kita sudah mendirikan sholat dengan benar? Berapa banyak ya bapak-bapak mungkin dan ibu-ibu yang sudah sholat tahunan tapi belum bisa merasakan nikmatnya sholat. Baru merasakan nikmatnya sholat kalau susah. Iya. Ada orang-orang yang ketika punya hajat sama Allah, nikmat dia sholat. Dia bisa gambarkan kebesaran Allah Azza wa Jal dan kerendahan dirinya. Dia bisa menghayati ucapan dia Allahu Akbar. Dia bisa ingat dengan hadis Nabi SAW ketika sujud banyakin doa. Itu waktu paling dekat hamba sama Allah. Dia bisa merasakan itu jemaah. Tapi tidak selalu. Kadang-kadang. Dan itu nikmat yang besar. Makanya jangan nunggu susah baru khusyuk sholatnya. Kita harus hadirkan kebesaran Allah dan kerendahan kita di sisi Allah. Dirikan sholat. Ini hablum minallah. Terus wa atawuz zakat. Duitnya dikeluarin. Zakatnya. Jadi kalau bicara zakat ini ringan sekali. Itu batas minimal seorang dikatakan Muslim, dia bayar zakat lah. Berapa persen? Ya 2,5%. Kalau punya duit 1 miliar berapa? 25 juta. Kalau punya duit 1 triliun 25 miliar. Itu sedikit, 2,5%. Sedikit sekali sebenarnya. Menurut kita banyak 25 miliar Bausal dibanding dengan 1 triliun. Sedikit lah. Maka orang biasanya berat untuk mengeluarkan. Orang kalau punya uang 10.000, dia kasih orang 5.000. Dia lagi jalan sama sahibnya ngomong, "Bang, ana gak punya fulus bang." Dia lihat, tinggal 10.000 duit abang, bagi 2 ya. Siap, bagi 2. Berat apa enggak jemaah? Enggak berat. Suatu hari lagi jalan sama sahibnya ngomong, "Bang, ana enggak punya fulus bang." Iya, duitnya 1 juta. Kira-kira dia berani enggak ngasih 500 jemaah? Kan sama, dulu kan setengah hartanya, sekarang sama nih. 500 kebanyakan kayaknya. Padahal sama-sama 50%. Sama-sama setengah hartanya. Karena kita memandang kepada nominalnya, lupa dengan persentasenya. Baik, kalau sekarang punya duit 10 juta. Bisakah dia ngasih 5 juta jemaah? Masih gak ingat dulu abang kasih ana 5.000 loh bang. Abang cuma punya duit 10.000, gak ada yang lainnya waktu itu berani ngasih ana 5.000. Sekarang punya 10 juta gak berani ngasih 5 juta. Apalagi semakin besar jumlahnya, semakin lupa dengan yang 5.000 dia. Karena dia melihat kepada nomor. Padahal kalau dia kasih 5 juta, duit dia tinggal berapa? 5 juta, banyak duitnya abang. Kalau dia punya duit 100 juta, mampukah mengeluarkan 50 juta? Mungkin dia perlu musyawarah 3 hari. Yang 5.000 gak perlu musyawarah, dia langsung keluarkan. Setengah hartanya. Manusia itu cinta sama harta.
Maka minimal ini jangan ditinggalkan. Minimal zakatlah. Kalau Allah katakan lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala mereka dan tidak ada rasa takut dan rasa khawatir buat mereka. Baik, berpindah sekarang urusan sodakoh yang sunnah. Sodakoh yang sunnah ini bukan 2,5%, itu yang wajib. Karena orang ini cinta sama hartanya, Allah janjikan masa depan yang indah. Apa masa depan yang indah jemaah? Masya Allah. Katanya nggak boleh makan bang. Kok udah dikeluarin makanan di sini jemaah? Fadal jemaah, turunin nggak apa-apa. Dicabut sama Bang Imron anunya, adabnya tadi. Fadal. Loh, kok siap di situ ya? Gimana orang-orang mau makan? turunin ke sini ini lo, kesian yang di sini jemaah. Kalau yang di belakang ngambil makan, yang di sini gimana? Makan ilmu dulu, masya Allah. Lain yang soft pertama ini jemaah. Tapi kita bicara di atasnya zakat nih, yang akan menyebabkan orang takut. Biasanya orang itu kenapa takut mengeluarkan uangnya lebih? Karena takut nanti gimana buat anak-anak Ustaz? Gimana buat masa depan nanti anak? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-waladu majbanatun mabkhalatun mahzanatun majhalah. Anak itu sumber sifat pengecut. Anak itu bikin orang tuanya pengecut. Dulu kau diajak berangkat jihad, aduh anaknya masih kecil-kecil. Mau berangkat haji, alasannya apa? Anak masih kecil-kecil. Berangkat ke Singapura ditinggal anaknya. Haji takut. Kenapa seperti itu? Ini anak itu kayak itu kan. Kemudian kata Nabi SAW, mabkhalah, anak itu bikin orang tuanya bakhil. Sumber pelit orang tua itu anak. Masya Allah ya. Kadangkala punya duit ini, punya perhiasan emas, oh insya Allah ini buat anaknya. Berapa umur anaknya? Baru setengah bulan Ustaz. Subhanallah. Ini sedekahkan dulu, nanti datang rezekinya tuh buat anak. Enggak. Itu bikin orang tuanya jadi pelit. Padahal dulu sebelum punya anak dia keluarkan. Jadi perlu dilihat perubahan sikap sebelum punya anak dan sesudah punya anak. Ketika punya anak mulai sifat pelit itu datang jemaah. Dengan alasan apa? Irit, menabung untuk masa depan. Boleh menabung buat masa depan, tapi jangan lupa sedekah. Kan kau nggak tahu anakmu akan hidup sampai kapan. Ini sekarang ada orang-orang lagi perlu, sedekahkan. Mahzanah, anak itu sumber kesedihan orang tua. Kalau bicara wala fala khaufun alim wala hum yahzanun, ternyata anak yang merupakan perhiasan kehidupan dunia menyebabkan orang tuanya jadi sedih. Wallahi jamaah, ana rasakan bagaimana anak-anak, masya Allah, anak punya anak nih yang pertama dulu di Madinah, dia umur 2 tahun, tangannya pernah masuk ke pintu besi. Ya, dia lupa sudah. Itu masuk ke pintu besi, ngelupas jarinya, tulangnya kelihatan jamaah. Itu kayak dipotong-potong hati anak jamaah. Kita bawa ke dokter, ke sini, nggak mampu dokternya. Ini yang operasi harus yang bedah plastik kata dia. Kita pindah rumah sakit. Allah, itu anak jemaah. Itu anak. Pernah lagi nih anak-anak di Madinah sholat Jumat. Mungkin dia umur 6-7 tahun. Habis sholat Jumat hilang. Aduh, hati ini ribuan manusia di Masjid Nabawi ini. Mau dicari di mana anaknya? Allahu Akbar jamaah. Itu anak.
Makanya kalau orang tua punya anak bahagia, senang, ini tapi sumber kesedihan loh anak itu. Jadi di sini kehidupan di dunia ini berbalut kesedihan dan rasa takut. Itu kehidupan dunia. Wa majhalah, sumber kebodohan. Orang tua bertindak bodoh gara-gara anaknya. Pernah melihat seorang ibu yang mencuri di sebuah supermarket. Mencuri. Buat siapa? Buat anaknya. Akhirnya hilang akalnya. Sampai ada seorang laki-laki ngantarkan istrinya untuk lahiran di sebuah klinik bidan. Dia ini di luar bingung dia. Duit yang mana buat bayarin lahiran anaknya. Akhirnya dilihat ada orang parkir motor. Kayaknya ini yang bisa dijual. Motornya siapa mau dijual? Majalah. Akhirnya bikin orang tuanya bertindak bodoh jemaah. Karena demi anak ini, gimana anaknya mau keluar dari sana kalau nggak dibayarin? Akhirnya si bapaknya ini nyuri tuh motornya. Bertindak bodoh. Tapi karena dia memang bukan pencuri, ketangkep lah jemaah. Nabi subhanallah, orang yang punya motor itu kesian sama dia. Kenapa engkau kayak gini? Dia cerita, anak-anak lahir, anak nggak bisa bawa dia pulang kalau nggak bayar, kata dia. Akhirnya dibayarin sama yang punya motor itu. Tapi tadi orang tua bisa bertindak bodoh gara-gara anak. Bertindak kikir, pelit, hidup penuh kesedihan. Allah, kesian orang tua itu. Maka mudah-mudahan anak-anak kita jadi sumber kebahagiaan buat orang tuanya jemaah, menyenangkan hati orang tuanya. Di surah Al-Baqarah ayat 262, ini bicara sodakoh nih, tadi kita sebutkan orang tua gara-gara anak malas sodakoh. 262. Fadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Allah ulangi terus ini jemaah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah fi sabilillah, thumma la yutbi'una ma anfaqu, dengan catatan dia tidak mengikuti pemberian itu dengan mengungkit-ngungkit pemberiannya. Antum gak ingat dulu waktu ana bantu? Oh iya Pak Ustadz, jazakallah khair. Kadang-kala ada orang yang seperti itu. Biasanya orang yang seperti ini, yang mengungkit-ngungkit pemberiannya itu karena memang di awalnya dia itu gak ikhlas. Biasanya ya, dia ngasih itu berharap budi baiknya dibalas. Pamrih dia. Makanya ketika suatu saat mamanya anak ngasih Bang Imron mamanya, dengan harapan suatu saat kalau anak butuh beliau bisa bantuin anak. Suatu saat anak butuh, anak datang, Bang bantuin anak Bang. Anak lagi susah Bang. Oh afwan Ustaz, nggak bisa Ustaz. Masa abang lupa dulu waktu anak bantuin dulu. Ini orang-orang yang tidak akan hidup bahagia. Kalau ngasih orang, lupakan. Jangan pernah berharap nanti suatu saat Anda dapat manfaat dari dia. Penghuni surga itu, apa kata mereka? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita nggak pernah berharap balasan dari kalian. Nggak pernah berharap balasan. Dan tidak pula ucapan terima kasih aja nggak minta. Kadangkala kita ngasih sesuatu nunggu-nunggu. Kapan terima kasih bulan ini? Naam. Maka di sini disebutkan, infakkan hartanya
jangan diikuti dengan mengungkit-ungkit, jangan sampai menyakitin orang itu ya. Apalagi mengambil pemberiannya. Inilah orang-orang yang tidak akan mendapatkan rasa takut dan rasa khawatir. Orang itu malas bersodakoh atau pelit bersodakoh karena takut habis duitnya, takut berkurang hartanya. Harus diperangi jemaah. Semua orang cinta sama hartanya. Allah sudah menetapkan itu di hati manusia. Allah mengatakan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah dicintakan kepada manusia itu cinta kepada apa? Perempuan, anak, Masya Allah, emas yang bertumpuk-tumpuk, perak yang bertumpuk-tumpuk, kendaraan-kendaraan yang bagus, dulu kuda-kuda yang indah, kemudian peternakan, pertanian, udah itulah kenikmatan kehidupan dunia. Tapi di sisi Allah ada tempat kembali yang sangat indah jemaah. Maka kemudian Allah suruh kita bersedekah dan jangan takut. Duit yang dikeluarkan itu jangan takut berkurang. Kenapa? Karena Allah sudah ngomong utang. Allah itu utang. Makanya sampai Allah pakai bahasa wa aqridullaha qardan hasana. Kalian utangi Allah lah. Kalau nggak mau ngasih sama Allah, utangin. Orang kalau ngutangin kan enak jemaah. Yakin mau dibalikin. Apalagi kalau yang berhutang ini Masya Allah banyak fulusnya. Cuma sekarang lagi perlu duit dia. Biasanya kalau kita pinjemin dia 10 juta, dia kembalikan 12 juta. Bagus nih orang ini. Bukan riba, enggak. Memang dia kasih hadiah. Makasih banyak ya. Jazakallah ya Ustadz nih. Oh lebih bang. Oh nggak apa-apa buat Ustadz. Masya Allah. Berharap kapan mau utang lagi orang ini. Karena apa? Karena ditambahin kalau balikin gitu loh. Ini Allah yang minta kita menghutangi Allah. Utangin kata Allah. Wa aqridullaha qardan hasana. Dalam ayat lain dikatakan in tuqridullaha qardan hasana. Kalau kalian ngutangin Allah dengan utang yang baik tadi, yang ikhlas lillahi ta'ala, yudha'ifhu lakum. Allah akan lipat gandakan. Berapa lipat ganda? 1 kali? Enggak. Kalau minjemin Allah 100 juta diganti berapa jemaah? 200 juta? Enggak. 700 juta lah. 1 miliar. 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Lalu kita nggak mau ngutangin Allah jemaah. Makanya kalau antum lagi susah, sedih, punya duit, ya Allah, ini Allah, gantiinlah Allah, Masya Allah. Tapi jangan hanya berharap di dunia. Kalau kita beramal hanya berharap dunia, dikasih dunia, akhirat nggak dapat apa-apa. Makanya seorang sahabat Nabi yang sodakoh bawa seekor onta yang sudah pakai pelana lengkap untuk berjihad. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ini di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? Laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'ati naqah kulluha makhtuma. Engkau akan dapat ganti dari Allah 700 ekor onta yang pakai pelana lengkap kelak pada hari kiamat. Kalau kita kayak gitu, apa yang diinginkan? Nggak bisa di dunia aja anunya, gantinya itu jemaah. Manusia kadang-kala hanya menginginkan kehidupan dunia. Yang ingin dunia, Allah kasih dunia. Dan di akhirat nggak dapat apa-apa. Maka niatkan lillahi ta'ala, niatkan buat akhirat kita, dunia datang. Dan terbukti jamaah. Nggak ada orang miskin gara-gara sedekah. Nggak ada. Allah akan kasih ganti sama dia di dunia dan di akhirat. Dan berbincang tentang sedekah ini, supaya lebih besar pahalanya, usahakan rahasia. Nggak ada yang tahu. Jadi kalau mau sedekah, usahakan di malam hari. Kalau sekarang ini alhamdulillah jemaah, dengan adanya ya transfer ini, aduh Masya Allah jemaah, kita bisa kirim fulus, nggak ada yang tahu. Yang kita kirimin juga nggak tahu. Tahu-tahu dia lihat, loh ada fulus masuk. Alhamdulillah kata dia. Sudah, kan kita nggak butuh dia terima kasih. Enggak. Kita yang penting kan Allah tahu kita kasih sama dia. Makanya kata Rasul SAW,
tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah pada hari kiamat. Naungan dari naungan Allah pada hari kiamat. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seorang lelaki yang sedekah kemudian disembunyikan sedekahnya. Ini bukan zakat nih, ini sedekah nih. Sedekah sunnah. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya nggak tahu yang dikeluarkan tangan kanannya. Istrinya nggak tahu apa yang dikeluarkan oleh suaminya. Suami nggak tahu apa yang disedekahkan oleh istrinya. Kadangkala ya ada berita orang sakit atau apa, sang istri tahu-tahu lihat nomor rekeningnya kayaknya udah benar, dia transfer. Suaminya nggak pernah tahu kalau istrinya pernah sedekah. Nggak perlu tahu. Orang yang dikasih juga nggak tahu. Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin. Dia termasuk cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang alim dan abid, berilmu dan ahli ibadah. Itu di kota Madinah ada janda-janda miskin ya, ada orang-orang yang merawat anak yatim. Mereka sering tiap bulan itu dapat gandum di depan rumahnya, dapat makanan, kurma apa, dan mereka nggak tahu siapa yang ngasih, nggak ada yang tahu. Sampai ketika meninggal dunia, penduduk Madinah tahu siapa yang ngasih. Setelah mati penduduk Madinah baru tahu. Dari mana mereka tahu? Kita kehilangan sedekah yang sembunyi-sembunyi. Karena orangnya sudah mati, sudah meninggal dunia, benar-benar disembunyikan. Tapi kalau terang-terangan pun nggak apa-apa sedekah terang-terangan. Cuma Allah mengatakan, in tubdus sadaqati fa ni'imma hiya. Kalau kalian sedekah terang-terangan, baik kata Allah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan, kalian berikan kepada orang fakir, itu lebih baik buat kalian. Karena lebih aman hati kita dari riya, jemaah. Lebih aman hati kita dari riya. Baik, coba dibaca surah Al-Baqarah ayat 274. Baik, ayat yang terakhir. Masih banyak sebenarnya ayat-ayat itu jemaah. Tapi baca Al-Baqarah ayat 274. Fadal, mana mic-nya? Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Barakallahu fikum. Lihat nih, mereka menginfakkan hartanya malam dan siang. Kalau lagi mau sedekah malam, jangan nunggu besok. Besok mungkin berubah pikiran. Malam ini lagi semangat, anak mau sedekah nih. Tapi hari Ahad ini Ustaz, nggak bisa transfer. Besok rencana hari ini anak mau sedekah 10 juta hari ini. Besok tinggal 5 juta. Niatnya aduh kayaknya 5 juta aja kan udah banyak lah insyaallah. Pas mau transfer jadi 2 juta jemaah. Karena hati manusia itu berubah, semangat itu naik turun. Maka ketika berada di puncak semangatnya, lakukan kebaikan itu. Maka nasihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Rasul SAW, Abdullah bin Umar. Beliau memberikan wasiat mengatakan, idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau mau berbuat baik di pagi hari, jangan nunggu sore. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau engkau mau beramal kebajikan di sore hari, jangan nunggu besok pagi. Karena semangat itu turun, jemaah.
Biasanya kita kalau habis dengarkan kajian ya, Masya Allah. Ana sempat kemarin dengarkan kajian seorang syekh tentang keutamaan 10 Dzulhijjah. Itu terbakar hati ini sama. Ingin beramal. Tapi setelah sejam 2 jam mulai. Makanya ketika itu beramal sebelum semangatnya luntur. Maka Allah sebutkan di sini. Mereka menginfakkan hartanya malam dan siang hari. Sirron wa alania. Sembunyi-sembunyi dan terang-terang. Kadangkala kita mau sedekah karena kelihatan orang, enggak lah, nantilah. Akhirnya enggak jadi. Momennya hilang. Ya sudah, terang-terangan, yang penting jaga hatimu. Jaga hatimu. Mereka lah falahum ajruhum inda rabbihim. Di sisi Allah pahala buat mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kesedihan buat mereka, tidak ada rasa takut buat mereka. Jamaah, nanti pada hari kiamat orang-orang akan dimasukkan ke surga dan dikatakan kepada mereka, ya ibadi. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, la khaufun alaikumul yaum. Hari ini tidak ada lagi rasa takut buat kalian. Wala antum tahzanun. Kalian tidak ada lagi kesedihan. Selesai ini, masuk surga selesai semuanya. Dengan meletakkan kaki ke pintu surga, masuk ke dalam surga, itu hilang semua kesedihan dan rasa takut, jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah menghilangkan dari kita rasa sedih, rasa takut tersebut. Tentunya dengan beriman, beramal soleh, istiqomah dalam berbuat ketaatan, dan jangan lupa untuk terus berdoa memohon keistiqomahan kepada Allah Jallat Azamatuh. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, mungkin mic-nya berikan kepada pembawa acara. Kalau ada yang mau langsung silahkan. Ya, kuenya ditransfer jemaah, Masya Allah. Yang belakang udah ambil-ambil, Masya Allah. Masya Allah. Nah, tafadhal. Ana, ada yang udah tertulis ini jemaah, ana baca dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya akhwat 35 tahun. Dulu hidup saya modern, kebarat-baratan, bahkan sampai ke awal-awal pernikahan. Penuh dosa, tidak mengerti yang hak dan batil. Alhamdulillah, saya sudah hijrah 6 atau 7 tahun yang lalu. Saya benar-benar meninggalkan pergaulan lama, berhenti kerja kantoran, 24 jam di rumah, urus suami dan anak-anak, sangat perhatikan ibadah wajib dan menghidupkan sunnah di rumah. Semakin mengenal Islam, saya semakin takut akan hari akhir. Tapi hal ini membuat saya mengalami cemas yang berlebihan, karena takut disiksa atas dosa-dosa yang lampau. Saya menderita paranoid, takut mati, jantung saya berdebar kencang seperti nyawa mau dicabut. Pertanyaannya, apakah saya sedang kena azab dunia? Amalan apakah untuk menghindari siksa kubur dan neraka? Ahibati fillah, manusia beribadah itu harus dengan 3 perkara. Yang pertama dengan cinta. Kenapa sih anti kok sholat? Ya gimana Ustaz? Allah nyuruh sholat. Allah tuh kasih semuanya sama ana. Jadi ada rasa cinta. Allah tuh maha baik Ustaz. Ini yang mendorong kita untuk beribadah. Yang kedua, harus ada rasa takut. Karena Allah mengancam manusia ini punya sisi nakal. Ingin berbuat buruk, mengikuti syahwatnya, maka ada ancaman. Maka perlu rasa takut tersebut. Tapi rasa takut ini tidak boleh mengantarkan kepada keputusasaan. Oleh karena itu, yang ketiga adalah berharap kepada Allah SWT.
Kalau 3 hal ini ada pada kita, aman ibadah kita. Tapi kalau kita lebih berharap, akhirnya menggampangkan dosa. Oh, Allah kan maha pengampun, tenanglah. Tuh orang yang bunuh 100 orang aja diampuni sama Allah. Ana baru 2 yang dibunuh. Astagfirullahaladzim. Nah, orang kalau yang beribadah kepada Allah dengan harapan saja, maka dia akan terus berbuat dosa. Dan orang yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, dia akan putus asa. Sehingga hidupnya nggak nyaman. Maka bagaimana caranya? Gabungkan 3 hal tersebut. Beribadah karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla, syukran. Beribadah karena takut, ya Allah aku banyak dosa ya Allah. Mohon ampunanmu ya Allah. Ingat Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Maka ini yang membuat seseorang tidak putus asa dalam kehidupan ini. Karena ada cerita seorang yang akhirnya kumpulkan anak-anaknya sebelum mati. Dia mengatakan kepada anak-anaknya, anak-anakku, nanti kalau bapak mati, tolong jasad bapak ini dibakar. Kemudian setelah dibakar, ini Rasul SAW yang cerita. Setelah dibakar jasad bapak, kemudian debunya tebarkan di lautan. Abah takut disiksa sama Allah SWT. Kalau Allah kumpulkan abah, nanti abang akan disiksa dengan siksaan yang mungkin tidak disiksa orang lain. Subhanallah. Ketika mati, wasiatnya dilaksanakan sama anaknya. Ditebar ke lautan, lalu Allah mengatakan, kumpul lagi jadi orangnya. Orang ini langsung, kenapa engkau melakukan itu? Orang ini mengatakan, makhafatak ya Rabbi, karena takut kepadamu ya Allah. Aku takut disiksa sama Allah. Ini diampuni sama Allah SWT. Maka rasa takut ini tidak boleh sampai kepada putus asa. Tadi sampai jantungan ya. Sampai takut mati. Mati itu pasti tiba. Dan kita tidak pernah tahu kapan tiba. Bagaimana anti berpikir mati husnul khotimah. Dosa-dosa masa lalu perlu menghantui kita. Supaya kita terus bertobat kepada Allah. Tapi husnudzon sama Allah. Jangan sampai anti suudzon. Oh kayaknya Allah gak ngampuni anak. Kok bisa engkau mengatakan itu? Maka Allah itu maha pengampun. Tapi jangan meremehkan dosa. Maka kalau bicara kematian, anti persiapkan. Bagaimana? Pertama yang wajib laksanakan. Yang kedua, jangan menyimpan dendam sama orang lain. Sakit hati sama orang lain, iri dengki, hilangkan semuanya itu. Kemudian banyak-banyak istighfar. Dan minta husnul khatimah. Karena berkaitan dengan takut mati ini, ada ibu yang takut mati akhirnya nggak ngurusin suaminya. Dia ngelihat suaminya kayak bangkai yang berjalan. Melihat anak-anaknya semua ini bangkai yang berjalan. Akhirnya dia tidak melayani mereka dan tidak mendidik mereka dengan baik. Maka rasa takut ini mengantarkan kepada ketaatan. Rasa harap itu membuat kita lebih tenang sama Allah SWT. Karena Allah itu maha pengampun dan maha penyayang jemaah. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan zakat dari istri yang pendapatannya berasal dari suami? Jika suami sudah mengeluarkan zakat dari penghasilannya, apakah nafkah yang di istri wajib dikeluarkan zakatnya lagi? Yang pertama jamaah, kalau bicara zakat mal, zakat harta, itu setahun sekali. Jadi bukan tiap bulan. Syaratnya itu haul dan sampai nisab. Ingat hitungan tahun itu pakai hijriyah, bukan pakai masehi. Yang kedua, nisabnya itu 85 gram emas. Jadi kalau dikasih sama suami ditabung ya sampai akhir tahun dilihat ya Allah alhamdulillah duitnya sampai 100 juta umpamanya. Keluarkan zakatnya. Suami ketika mengeluarkan itu dia belum wajib zakat. Kan wajib zakat ini per tahun. Suami dapat rezeki bagi sama istrinya. Mungkin dia sudah keluarkan zakat tahun itu. Selesai sudah zakat dia. Anti kan punya uang sendiri. Dan zakat ini uang yang beku jemaah. Uang yang memang
ada di lemari kita atau yang diputar untuk berdagang. Tapi kalau uang itu habis dimakan, selesai, nggak ada zakatnya. Ada orang yang Masya Allah penghasilannya 100 juta per bulan mamanya, nggak wajib zakat dia. Gimana jemaah? 100 juta nggak wajib zakat. Yang pertama belum sampai haul. Dia maunya Ramadan 100 juta, 100 juta. Ramadan duitnya tinggal 20 juta. Kenapa? Karena dia buat bikin rumah. Akhir tahun nggak ada duitnya Ustaz, tinggal 2 juta. Alhamdulillah rumahnya udah jadi, alhamdulillah. Umpamanya seperti itu. Atau dia nggak wajib zakat karena memang dia sodakoh terus. Sampai akhir tahun nggak sampai nisab, duitnya tinggal 20 juta. Dia nggak wajib bayar zakat ketika. Jadi agama Allah ini agama yang Masya Allah jamaah. Maka istri tolong keluarkan zakatnya kalau duitnya sampai nisab dan sudah berputar setahun. Assalamualaikum Ustaz. Saya akhwat yang insya Allah ingin melanjutkan sekolah spesialis. Di satu sisi saya sangat berambisi untuk mengejar ilmu dan cita-cita saya. Namun saya takut tidak dapat membagi waktu untuk datang ke kajian. Karena jika sudah masuk residensi, waktu saya akan banyak habis di rumah sakit. Terima kasih banyak Ustaz. Yang pertama, kita tahu jamaah, menuntut ilmu agama ini wajib. Tidak semuanya harus jadi ustadz, tapi wajib belajar tentang agamanya. Pelajari 3 hal cukup antum. Apa yang pertama? Tentang Allah Azza wa Jalla. Sifat Allah, nama-nama Allah, hak-hak Allah, pelajarin itu. Yang kedua adalah hukum-hukum Allah. Halal haram, penting ini. Apalagi engkau mau jadi dokter atau udah jadi dokter, tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Yang ketiga adalah tentang hari kebangkitan, tentang kiamat. Setelah kematian itu apa yang akan terjadi? Perlu dipelajarin agar kita bisa siap-siap untuk menghadapinya. Jadi ketika mamanya jadi dokter spesialis, coba difikirkan manfaatnya apa. Kalau hanya manfaat duniawi jangan. Tapi kalau manfaatnya enggak Ustaz, anak ingin menjadi orang yang paling bermanfaat buat orang lain, yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Silahkan, tapi ada batasan-batasan agama yang harus dipelajarin. Makanya tadi ilmu itu tetap belajar. Dan belajar itu alhamdulillah banyak sarana sekarang untuk belajar, tapi jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Alhamdulillah kalau ana lihat waktu untuk belajar itu kalau kita niat ada. Karena dalam 24 jam berapa jam sih kita kerja? Maka berusaha untuk dibagi waktunya, diniatkan. Kemudian sebelum melangkah sholat istikharah dulu. Minta pilihan sama Allah. Lebih baik melanjutkan atau tidak. Karena ada seorang suami yang mengatakan, Ustaz, istri ana nih dokter Ustaz. Gimana caranya Ustaz ya? Anak kadang kala ke rumah yang bukain pintu pembantu Ustaz. Kemana istrinya? Ibu mana? Belum pulang. Dia ngaji. Kalau ngaji sebentar. Kalau yang sudah praktek dokter ini itu. Karena kalau suaminya itu ikut antri sama pasien lainnya untuk diurusin sama istrinya. Astagfirullah. Maka tolong istikharah dulu, minta pilihan sama Allah supaya tidak mengganggu kehidupan yang lainnya. Pak Ustadz, sebagai orang tua yang memiliki anak yang mulai beranjak gadis, saya memiliki ketakutan setiap hari melihat pergaulan online dan sosial media. Allahu Akbar. Mohon sharingnya Pak Ustadz, doa yang paling baik untuk menghilangkan rasa takut ini dan menjaga anak untuk tetap berada di jalan Allah. SWT. Kenapa Allah SWT jemaah? Tulis yang benar lah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ya rasa takut itu penting.
untuk menyelamatkan anak-anak kita, apalagi pergaulan seperti itu. Yang pertama, tolong ibu-ibu. Ana mau tanya nih, kajian ini ada nggak kajian remaja di sini? Di sini nggak ada di teman. Ada di teman? Iya. Berapa hari sekali? Seminggu sekali. Alhamdulillah. Taib. Penting kajian remaja. Khusus buat remaja, kalau bisa yang ngisi itu ustadzah. Ustadzah yang seumur mereka. Banyaklah yang di Lipia ini yang apa? Anak-anak Lipia yang seumuran itu. Jadi lebih bisa nyambung, berbaur sama mereka ya. Mungkin kajiannya sambil makan, sambil apa. Kalau ustadz bahaya. Nah, tapi kalau ustadzah itu kan enak lah, cari yang seperti itu. Supaya bisa lebih dekat mereka. Bisa ngambil selanya lah ngobrol sama mereka. Sama anak-anak ini. Kemudian berkaitan dengan pendidikan mereka, orang tua ya harus protek sama mereka. Dulu gadis itu dipingit, nggak ketahuan. Orang itu nggak tahu kalau fulan ini punya anak gadis. Sehingga kalau mau nikah itu berat, mau nador, mau lihat ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan gadis itu diminta izinnya. Kalau mau nikah gadis itu diminta izinnya. Tapi kalau janda diminta perintahnya. Dia ngomong sama bapaknya, Pak saya suka sama fulan Pak, nikahkan saya. Nah, itu janda. Tapi kalau gadis diminta izinnya. Itu para sahabat bingung. Gimana gadis ditanya diminta izinnya? Gimana dia bisa ngomong iya atau tidak? Kata Rasulullah SAW, kalau dia diem berarti dia mau. Karena gadis kan malu ngomong, iya saya suka, malu dia. Itu gadis zaman dulu. Gadis zaman sekarang ditanya, kamu mau sama dia? Memang aneh yang bawa itu ayah. Kata dia, oh memang kamu yang bawa. Jadi udah bawaannya si anaknya ternyata. Itu gadis zaman sekarang ya ma. Maka orang tua benar-benar harus berjuang mendidik anaknya. Dengan cara apa? Lihat teman-temannya dia. Orang tuanya juga harus tahu yang namanya medsos ya. Dia harus jadi salah satu follower anaknya. Jadi follower anaknya. Dia komentar-komentar yang positif atau apa. Seperti itu. Supaya bisa menjaga mereka. Karena pergaulan yang unlimited ini medsos. Nggak ada batasan. Dia mau ikut orang di Amerika bisa. Di sini Indonesia, Ana mau jadi followernya fulan yang di Amerika. Jadi dia ikut. Kemudian bagi para orang tua untuk sering-sering ngobrol sama anak-anaknya. Ada waktulah. Kadangkala bapak-bapak ini sibuk cari fulus. Ngobrol sama anak itu urusan fulus saja. Kamu butuh apa? Oh ya, bapak kasih. Anaknya senang dapat bapak kayak gini. Tapi kesian dengan kejiwaan itu anak. Kemudian kalau anaknya sudah gadis, segera kawinkan. Subhanallah jemaah. Umur berapa? Di Indonesia ini umur berapa gadis boleh kawin? Berapa? 18? 19? Masa? Oh, tua banget. Enggak lah, 15 boleh. Berapa? Ibu-ibu berapa umurnya boleh nikah? Belasan kalau nggak salah. Baik, sejatinya umur 15 kalau sudah dilihat anak ini, cuma itulah pendidikan orang tua penting. Umur 15 dilihat sudah siap, mampu, ngurus ke pengadilan agama, bisa dinikahkan anaknya tersebut. Yang dicari apa sih? Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selamatkan anaknya. Tapi kalau anaknya alhamdulillah, enggak anak-anak alhamdulillah Ustaz, bisa jaga diri ini itu ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak bisa jaga diri, takut orang tuanya, maka segera nikahkan anaknya, kewajiban orang tua selesai. Doa apa yang perlu dibaca buat orang tua? Bacalah doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang tua kalau malam hari tidur di kamar anaknya, cerita sama anaknya,
berbagi ilmu sama anaknya, sehingga dia jadi dekat sama ibunya. Kalau curhat tidak sama orang lain, dia curhat sama siapa? Sama ibunya sendiri. Barakallahu fikum. Ustadz, pemberian amplop untuk pernikahan, apakah termasuk sodakoh sunnah? Iya, tergantung jemaah. Bisa sodakoh, bisa hadiah antum. Kalau orang kaya, jadinya hadiah lah. Dan memang dalam pernikahan ana membaca sejarah dulu itu Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang menikah gak mampu, itu orang-orang kampung langsung bantuin. Langsung dibantuin seperti itu. Kalau sekarang kan pakai, mereka itu utang dulu, kemudian nungguin amplop dari orang. Ya kita bantu, gak apa-apa, kita niatkan sodakoh. Kalau dia orang gak mampu, kalau orang kaya kita niatkan untuk ya bagi hadiah sama dia. Itu gak masalah. Taib. Ada yang lainnya? Habis sudah? Silahkan. Nah. Nah, silahkan. Tafadhal, yang mau langsung silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Agak keras sedikit. Ya, kalau bersedekah melewati kayak yayasan, misalnya kayak yayasan kita bisa itu, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan sebagai niat kita bersedekah untuk mencari doa Allah? Karena kan di situ banyak tuh pilihannya Ustaz. Nah. Untuk sedekah di situ itu aja sih Ustaz. Barakallahu fikum. Wallahu alam, ana nggak tahu ya, karena tidak mengikuti yayasan tersebut, maka perlu dicek gitu loh. Sebelum sodakoh memang harus dicek kemana larinya duit ini, ada laporan atau tidak. Kemudian kalau rekeningnya jelas-jelas rekening yayasan, ya insya Allah hati sudah tenang. Tapi kadang-kala pakai rekening pribadi itu yang membuat kita ragu. Tapi kalau rekeningnya rekening yayasan, kemudian juga ada rekomendasi sudah. Tapi kalau ana sendiri, wallahu alam, ana tidak ngikutin yayasan tersebut. Barakallahu fikum. Tapi betul jamaah, kita kalau mau sedekah harus pilih-pilih. Cari yang manfaatnya paling besar gitu loh. Dan di antara sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah air. Sedekah air. Jadi kalau taruh depan rumah ini ya, kasih lemari es, kemudian kasih air, gelas umpamanya seperti itu ya, tulis sabilillah, jadi ada orang lewat atau apa tinggal ngambil ya. Atau di mana kita bikin seperti itu, daerah-daerah yang banyak pekerja mungkin ya, kita kasih. Itu sedekah yang sangat mulia, karena sejatinya manusia tanpa air tidak bisa hidup jamaah. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah air. Di antara sedekah yang lainnya tentunya. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menasehati atau memberi pemahaman kepada anak usia 8 tahun atau kurang yang suka bersedih karena hal-hal sepele, atau suka merasa takut dan kurang ceria? Apakah boleh dikatakan kepadanya bahwa jika ingat Allah pasti bahagia? Kalau sedih artinya kita sedang lupa dengan Allah dan penuh was-was atau bisikan setan. Iya jamaah, jadi anak-anak ini karakternya beda-beda. Ibunya harus lihat, nurun siapa anaknya ini. Kadang-kala nurun ibunya. Ibunya dulu kayak gini nih modelnya. Ada yang anak-anak itu mudah ngambek, sama kayak ibunya kadang-kala. Jadi gimana sekarang memperbaiki anak itu supaya tidak mudah ngambek? Bisa diperbaikin, karakter yang sudah dibawa ketika lahir itu masih bisa diperbaikin. Jadi kalau tadi dikatakan kita dengan mengatakan seperti ini nggak ada masalah, kita sampaikan kepada dia umpamanya, coba ingat sama Allah Azza wa Jal, doa, minta sama Allah, dia yang bisa memberikan segala-galanya. Tumbuhkan tauhid di diri anak kita.
Kenalkan sama Allah. Kadang-kala orang tua ini selalu dirinya. Kau minta apa, bilang sama abah. Hai, bilang nak, kau kalau perlu apa-apa coba sholat minta sama Allah. Semoga Allah kasih rezeki buat abah nak, sehingga apa yang kau inginkan bisa tercapai. Jadi diikat sama Allah anak itu jamaah. Yang kedua, bagaimana jika anak kita sekolah di sekolah internasional, bukan sekolah Islam? Bagaimana pendapat Ustadz? Berulang kali Anda sampaikan, tidak semuanya harus jadi ustadz, tapi semuanya wajib belajar Islam. Jadi kalau di sekolahan tidak dapat, wajib orang tuanya mengkhususkan waktu anak itu dapat pelajaran Islam. Karena kalau bicara matematika, bicara IPA, bicara bahasa asing, semuanya nggak wajib orang itu belajar itu. Dan kalau berpikir itu sebagai sarana cari rezeki, nanti Ustadz supaya sukses, banyak orang yang lulusan SD kaya raya. Supaya kita tahu rezeki itu tidak ikut ijazah. Rezeki itu tidak ikut sekolah. Bukan berarti kalau sekolah rezekinya lebih luas. Banyak yang lulus sekolah-sekolah besar tapi kerjanya akhirnya dia ya kerja sendiri. Maka orang tua lihat kalau bicara sekolah internasional, anak kita belajar apa di sana. Taib, kalau ilmunya ya kurang lebih sama lah Ustaz. Yang kedua, pergaulannya. Dengan siapa dia bergaul. Bagaimana dengan sholat dia. Bagaimana dengan ibadah dia. Bagaimana guru-guru di sana. Memang gurunya mungkin guru bahasa Inggris. Tapi kalau gurunya muslim menanamkan nilai-nilai Islam, Masya Allah. Tapi kalau enggak, akhirnya anak kita sekolah di sana, yang kita didik di rumah dengan baik, di sana rusak akhlak dia dan karakter dia. Maka tolong kalau memilih sekolah buat anaknya, sekolah yang berbasis nilai. Nilai-nilai keluhuran agama, keluhuran kemanusiaan, itu penting. Jadi bukan sekedar maklumat. Bukan sekedar ya ilmu, ya pengetahuan, enggak. Karena banyak orang pintar berakhir di penjara suka miskin. Anak kesana ngelihat ini profesor, ustadz, ini doktor, lu orang pintar semua yang di sini kata dia. Iya, karena tadi ada nilai-nilai agama yang hilang. Maka buat orang yang sekolah-sekolah internasional, lihatlah kalau ternyata nanti akan merugi kita dengan karakter anak kita yang jadi buruk ya, pergaulan yang nggak benar di sana, sulit kita memperbaikinya, akhirnya kita dosa jemaah. Sedangkan kalau pelajaran agama sekedarnya, oh yang penting faham, yang penting ngerti. Kenapa nggak penting dia faham, ngerti dan pandai di agamanya, kemudian dia mengamalkannya dalam kehidupan ini. Maka buat para orang tua, hendaklah memikirkan kembali. Ini bicara maslahat anaknya dunia dan akhirat. Orang selalu berbicara, Ustadz, kita kan nggak boleh berlebih-lebihan Ustadz. Harus seimbanglah dunia dan akhirat. Nah, dan kita bohong selama ini ketika bicara seimbang. Belajar dunia dia dalam 7 hari, dalam 5 hari, berapa jam dia belajar dunia. Dan berapa persen dia belajar agama. 2 jam belajar agama jemaah. Lalu kita bicara ini seimbang. Kalau seimbang 50-50 lah. Belajar umum 50%, 50% belajar agama. Itu baru kita akan sampai kepada prinsip imtek dan imtak. Kita mau ilmu pengetahuan dan teknologi, iya silakan. Tapi seimbang, iman dan takwanya juga digarap. Dengan cara apa? Ya 50-50. Kalau enggak selalu agama ini jadi apa ya? Jadi barang sampingan jemaah. Anaknya nggak bisa ngaji, nggak apa-apa lah nak, nggak wajib kok ngaji nak. Subhanallah. Kenapa dia diajarin matematika dan juga nggak wajib? Tolong itu diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Belum selesai. Pertanyaannya ada 4, tapi nggak apa-apa, kita dengarkan dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan tentang masalah ketakutan tadi. Maksudnya manusia itu selalu takut dan mempunyai rasa cemas.
apakah, tapi kan saya juga pernah mendengar bahwa ada hadisnya kita harus selalu berjaga-jaga juga. Kita harus menjaga harta kita dan juga diri kita dan juga anak-anak kita. Apakah misalnya saya mengasuransikan harta saya atau mengasuransikan diri saya untuk anak-anak? Misalnya saya nggak punya uang sekarang, tapi saya selalu nabung di asuransi supaya nanti saya sakit atau keluarga saya sakit, nggak ada orang yang saya utangin, nggak ada orang yang saya susahin gitu. Jadinya saya mengasuransikan. Apakah itu termasuk adab yang tidak baik terhadap Allah, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam jamaah, ini penting pertanyaan ini. Kalau kita bicara asuransi, maka wajib setiap muslim untuk ikut asuransi. Badan asuransinya yang mana Ustaz? Yang punya langit dan bumi ini. Yang punya langit dan bumi ini. Itu asuransi cari duit. Kita disuruh taruh duit di sana, dia cari keuntungan dari duit kita. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla, dia mau kasih sama kita. Makanya Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah. Ketika dia mau mati, dia ninggalkan duit mungkin 18 dirham. Dia punya anak 11 apa anaknya dia. Ketika dia mau mati, datang tuh pejabat-pejabat negara. Dia itu khalifah yang kekuasaannya sampai ke Azerbaijan, sampai ke Soviet sana jemaah. Yang kekuasaannya pada masa itu sudah sampai ke Spanyol, sudah sampai ke Madrid. Dia khalifahnya pada waktu itu. Tahun 101 Hijriah kira-kira. Atau 98 sampai 101 dia menjabat. Ketika dia mau mati datang pejabat-pejabat negara mengatakan, ya Amirul Mukminin, engkau kasih wasiat buat anak-anakmu miskin loh. Gak punya mereka loh. Engkau kalau mati sekarang kan mumpung masih menjabat, masih bisa bagi kekuasaan, bagi duit masih bisa. Engkau masih menjabat, sekarang dia udah sakit. Kata Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Dia mengatakan sesungguhnya pelindungku itu Allah yang menurunkan Al-Quran. Dan dia yang akan melindungi orang-orang yang soleh. Kalau anakku soleh, Allah yang akan jagain dia. Enggak, kata dia. Udah meninggal dunia, warisannya dibagi, setiap anak dapat 1 dirham lebih sedikit ya, dibagi. Miskin anaknya, warisannya sedikit. Dapat berapa tahun, anak-anaknya sukses semua. Bukan sukses dengan kekayaan bapaknya, tapi sukses dengan penjagaan Allah Azza wa Jalla. Itu asuransi. Sekali sodakoh anaknya 70 ekor kuda di jalan Allah. Sekali sodakoh. Tapi ini kejadian lain. Kejadian sama khalifah juga. Abdul Malik atau Sulaiman bin Abdul Malik ya. Dia punya anak Masya Allah. Tiap anak dikasih warisan itu miliaran kalau sekarang jemaah. Dapat berapa tahun anaknya minta-minta di pinggir jalan jemaah. Ketika khilafah Umayyah itu hancur, mereka jadi hidup miskin. Anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz kaya raya jemaah. Jadi kalau mau asuransi wajib kita ikut asuransi. Asuransikan anak kita kepada Allah Azza wa Jal. Ketika kita punya anak sekolah, takut kita nanti anak kita nggak bisa sekolah, cari anak yatim kita sekolahkan. Ya Allah, yang ini asuransi buat anak-anak ya Allah. Cari anak-anak yang di pesantren yang nggak mampu, bayarin. Ya Allah, yang ini buat fulana ya Allah. Bayarin semua. Jadi kalau bicara asuransi ada yang boleh. Mau main nabung, silahkan nabung duit. Boleh orang itu nabung. Tapi tidak dengan cara asuransi. Asuransi syariah pun perlu dipertanyakan. Apakah benar syariah dia? Atau kita sedang mencari keuntungan dengan menaruh duit. Kita taruh tiap bulan umpamanya 10 juta. Nanti kalau ibunya mati, keluar duit sekian buat anaknya. Kenapa kok nggak ditabung aja duit itu? Karena orang tua berpikir kalau di sana nanti bisa bertambah Ustaz. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Tambahan ini yang riba nantinya jamaah. Maka asuransikan anaknya. Mau tabung duit silahkan. Beli emas silahkan taruh emas itu. Insya Allah ini buat anak-anak kita simpen. Dan kita juga asuransikan anak kita dengan tadi menyekolahkan anaknya orang ya. Kalau anti takut sakit cari orang-orang sakit biayain. Ya Allah mudah-mudahan aku gak sakit ya Allah.
minta sama Allah Azza wa Jalla. Kita takut jemaah. Betul, kita perlu takut. Tapi rasa takut itu membuat kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan akhirnya kita hanya melihat kepada dunia ini. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silahkan. Naam, tafadhali. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kelanjutan masalah asuransi Pak Ustadz. Siap. Kalau kita mendapatkan asuransi dari kantor, tapi memang sih kita nggak pernah pakai asuransi itu bagaimana ya Pak Ustadz? Maksudnya ada beberapa orang memakai asuransi kesehatan yang dibiayai oleh kantor. Apakah itu boleh dipergunakan atau lebih baik tidak? Wallahu a'lam bishawab jemaah. Jadi kalau memang yang itu pembayarannya dari kantor, yang kantor itu punya kewajiban, sejatinya mereka itu punya kewajiban untuk memberikan fasilitas berobat untuk orang yang kerja di kantor. Tapi kantor dengan cara dia asuransi. Mungkin kita kan nggak ikut asuransinya sebenarnya. Kita sedang mengikuti pelayanan yang memang kita punya hak untuk dilayani oleh pihak kantor. Tapi pihak kantor kan lebih aman buat dia daripada dikasih kalau sakit. Kan ada yang memang setiap sakit dikasih uang gitu ya. Tapi ini sudah diasuransikan, mudah-mudahan nggak ada masalah di situ ya. Karena bukan dia yang ikut asuransi dan dia mengambil manfaat dari kewajiban kantor untuk memberikan jaminan kepada dia. Tapi mungkin ditanyakan kepada ustadz yang lain lah. Ada ustadz-ustadz yang lebih berkompeten untuk jawab asuransi ini. Wallahu a'lam bishawab. Ana nggak tahu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Perihal sedekah, saya mau nanya bagaimana menurut Ustadz jika ada seseorang yang istiqomah dalam berinfak kepada keluarganya, tapi karena perbuatannya itu mengakibatkan keluarga yang menerima infak tersebut menjadi lalai dalam mencari rezeki untuk kebutuhannya sendiri. Bahkan pada akhirnya menjadi teror kalau misalnya orang yang bersangkutan itu nggak kasih misalnya bulanannya gitu. Itu gimana ya Ustadz? Masya Allah jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita bicarakan wa amma man amana wa aslah, yang beriman dan memperbaiki. Artinya ketika kita sedekah pun jangan sampai kita merusak orang. Ada orang-orang yang kalau kita kasih terus akhirnya kita menciptakan budaya malas buat dia. Maka kasih pancingnya dia, kasih usaha dia. Jadi kalau tadi dikatakan dia membantu sedekah buat keluarganya tapi keluarganya jadi miskin, berarti dia harus berpikir apa yang seharusnya aku lakukan menjadikan keluarganya jadi malas ya. Apa yang harus Anda lakukan supaya mereka ini mau bekerja, karena Islam memerangi kefakiran dan memerangi kemalasan. Kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Artinya kefakiran termasuk diperangin. Tapi Nabi juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat malas ya Allah. Berarti kita ketika memberi orang, jangan sampai pemberian kita itu tidak menghilangkan kefakiran, tapi malah menciptakan budaya malas. Orang ini tetap fakir, tapi dia plus malas. Ada orang fakir giat bekerja. Kita ini akhirnya nggak memerangi kefakiran, nggak pula kemalasan. Maka tolong dipikirkan kembali. Mungkin membantu mereka dengan makanan pokok. Yang penting makanlah anak kasih, tapi yang lainnya engkau kerja. Kalau memang kita mau kasih sama dia. Atau paling tidak kita sampaikan, engkau kalau mau duit aku kasih tapi kerja. Kasih kerjaan apa saja jemaah. Dan subhanallah ada seorang jemaah memperkerjakan saudaranya di sebuah perusahaan. Dia yang gaji.
Yang penting dia kerja. Kerjanya benar nggak benar, yang penting kerja dulu lah. Yang gaji itu saudaranya yang biasa sodakoh. Jadi perusahaan itu hanya tempat titip. Supaya dia biasa bekerja seperti itu. Apapun cara yang bisa merubah orang dari malas jadi baik, kita berusaha untuk melakukannya jamaah. Hadza wallahu a'lam shawab. Ini pertanyaan terakhir jamaah. Bagaimana jika kita menikah dengan laki-laki yang mu'alaf dan baru mau belajar Islam? Ini berat jamaah. Kalau si perempuannya ini seorang yang berilmu dalam agama dan dia memiliki kemampuan untuk membimbing suaminya dan tahu suaminya orang baik tapi memang baru dapat hidayah, silahkan. Tapi kalau Islamnya istrinya ya pas-pasan, ini lelaki mau masuk Islam karena mau nikah saja, jangan. Kenapa? Karena dalam menikah yang perlu dipilih untuk menjadi pemimpin di rumah kita dua syarat. Yang pertama, agama dan akhlak. Ini agama nggak ada, akhlak juga nggak ada. Tapi kalau dia nggak, Ustaz, dia orang baik, Ustaz. Seperti Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu menikah dengan Abu Talha. Abu Talha masih musyrik waktu itu. Melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim Masya Allah sudah. Dia yang ngajarin anaknya Anas, ibunya Anas bin Malik. Ketika dilamar sama Abu Talha, dikatakan, Abu Talha, kau itu orang sepertimu itu seharusnya nggak ditolak. Dia orang baik jemaah. Di kota Madinah tahu Abu Talha ini masih musyrik, itu orang baik dia. Hanya saja belum ada dakwah yang sampai kepada dia. Kalau engkau masuk Islam, aku ridho Islammu sebagai mahar buat aku. Masuk Islam Abu Talha. Dan benar Islamnya jemaah. Karena istrinya juga membimbing suaminya. Tapi kalau anti pas-pasan Islamnya dan itu laki-laki juga bukan laki-laki yang baik, itulah, janganlah, cari yang lainnya saja. Tapi gimana Ustadz, udah jatuh cinta Ustadz, itu lain lah. Makanya kadang-kala di tengah jalan suaminya nggak mau sholat, banyak kejadian. Suaminya nggak sholat, nggak mau apa-apa, karena dia hanya pura-pura masuk Islamnya nantinya. Atau karena istri pun memang tidak punya kemampuan membimbing dia. Maka kalau memang dia mau masuk Islam, mungkin diikutkan sekolah dulu. Kau kalau mau masuk Islam, ikutlah kajian mamanya, belajar ke Ustadz Fulan, diajarin tentang Islam yang benar. Setelah dilihat kok kayaknya benar Islamnya, silahkan. Tapi kalau enggak, lebih baik selamatkan keimanan kita dan anak-anak kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah